Kelar balap tilu, kelar. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya nih, bahkan ada yang kehel, jengkel, pernah merasakan yang namanya balapan antar bis Labuan. Ya, itu sering banget kita temukan di daerah kita tercinta ini, Pandeglang. Ya, mereka balapan dengan mengabaikan keselamatan, ya walaupun mungkin tidak semua ada oknum-oknum, tapi pasti masyarakat Pandeglang sudah hafal betul kalau bis Labuan Pandeglang ini sering banget balapan. Ada yang punya pengalaman kurang mengenakan, tentunya balapan ini hal yang negatif karena dapat membahayakan pengemudi, penumpang, bahkan orang sekitar. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas kenapa bus Labuan Pandeglang ini sering banget balapan. Namun sebelum lanjut nonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe video ini. Atau bisa di-share kalau video ini bermanfaat. Oke? Oke, langsung aja. Pasti teman-teman ya sekali mau pernah ya lihat bis Labuan Pandeglang itu balapan, entah itu di jalan arteri biasa maupun di jalan tol. Lalu faktor penyebab mengapa bis Labuan Pandeglang ini sering balapan itu apa ya? Mungkin teman-teman akan menebak faktor kejar setoran. Nah, betul sekali. Oke, udah. Udah benar, udahlah videonya jangan dibuat. Canda ya. Oke, jadi kita akan ulas faktor bis Labuan Pandeglang itu balapan. Oke, yang pertama. Yang pertama karena selahnya rapat atau banyaknya jam keberangkatan, hampir setiap 10 menit sekali. Hampir setiap 10 menit sekali, bahkan bisa kurang dari 10 menit. Bisa sampai 5 sampai dengan 7 menit. Paling lama mungkin 15 menit. Jadi untuk mengatur bis agar tetap tidak rapat ke depan dan ke belakang itu susah, teman-teman. Jadi ada kalanya mungkin karena tidak ada sewa, dia maju dan mengejar bis yang di depannya. Jadi terjadilah balapan. Oke. Dan yang kedua adalah faktor SDM yang kurang mendapat training tentang safety. Mungkin dari perusahaan pastinya ada training seperti itu, cuman di sini Mimin nggak ngeliat nih instrumen-instrumen safety pada kru di lapangan. Mungkin ada beberapa yang menggunakan, tapi kebanyakan Mimin lihat nggak dipakai. Seperti apa? Seat belt,
lalu keamanan-keamanan lain seperti mematuhi rambu-rambu, bahkan cenderung kebanyakan ya mungkin ini bisa dibilang oknum, yaitu mereka itu seenaknya di jalan. Tapi ada juga kok yang patuh aturan lalu lintas dan mengutamakan safety. Faktor SDM ini sangat penting karena mereka langsung yang berada di lapangan. Jadi PO harus memprioritaskan kalau bisa mengadakan training safety, training untuk safety khusus agar diingatkan kembali. Jadi diberikan training safety ini sesering mungkin supaya remember kembali tentang safety itu seperti apa. Karena ini angkutan orang bukan angkutan barang. Nah, lalu yang ketiga adalah faktor yaitu tadi sistem setoran. Jadi manajemen bis Labuan Pandeglang itu rata-rata menggunakan setoran, bahkan mungkin Mimin bisa sebutkan semuanya. Dengar-dengar PO Arimbi pun setoran. Tapi dengar-dengar sih, kayaknya sih Arimbi nggak begitu full setoran karena ada kontrol di Palima. Tetap tapi mereka mengejar target. Mimin sendiri adalah penggemar bus, mencintai transportasi bus. Dari kecil sampai sekarang Mimin langganan banget namanya naik bus. Baik itu bis-bis dari Labuan maupun ke luar kota. Jadi Mimin pengen banget nih ada perbaikan di bis Labuan. Apalagi di Pandeglang ini adalah kota kelahiran Mimin, kota tercinta. Dan video kali ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya baik oleh kru ataupun pengurus apabila menonton video ini. Oke. Sebenarnya bis balapan itu tidak hanya di kota Pandeglang, di Jawa Timuran sana ada juga yang banter sekali. Cuman Mimin tidak mau membenarkan hal tersebut apabila melanggar peraturan. Ya kenceng boleh kalau memang tidak melanggar apapun, semisal tidak melanggar marka jalan atau tidak membahayakan orang, boleh-boleh aja. Dan Mimin juga senang karena PO Labuan ini tepat waktu, apalagi untuk Mimin yang kala itu bekerja di mana PP menggunakan transportasi bis, tentunya pilihan utama. Namun balapan ini tidak Mimin benarkan, oke? Nah, berkaca dari transportasi bis yang sejenis, mungkin Pandeglang ini terlalu terbelakang untuk transportasi bis karena sistem yang dianutnya masih sistem setoran, dan yang dimana setoran ini menumpukan tekanan target kepada driver dan kru. Alhasil driver dan kru ini kadang terpaksa balapan supaya bisa dapat sewa atau penumpang supaya target setorannya terpenuhi. Apabila target setorannya ini tidak terpenuhi, maka menjadi bon atau hutang kepada perusahaan.
Tidak hanya itu, selain setoran bis, mereka juga kru juga yang harus membeli solar, tol ataupun uang jalan. Jadi murni dari kru, yaitu dari tarif yang mereka tarik dari penumpang. Makanya kenapa sistem ini Mimin bilang ketinggalan dibanding PO lain. Mimin harap sistem ini bisa dirubah menjadi kontrol seperti PO Prima Jasa. Jadi di situ ada kebijakan ketika unit atau armada bis tidak mendapatkan sewa atau penumpang, jadi kru tidak dibebankan dengan setoran. Tapi cukup bagi hasil sesuai dengan orang yang mereka bawa aja gitu. Cuman sistem ini pun ada kekurangannya. Mungkin bagi kru yang ingin mencari uang lebih atau pengen banyak dapat penghasilan, sistem setoran kadangkala lebih baik daripada kontrol ini. Ataupun sebaliknya, bisa jadi sistem kontrol ini bisa lebih baik daripada sistem setoran. Tapi Mimin berharap kayaknya di Pandeglang harus ada PO yang menerapkan sistem kontrol supaya ada persaingan, supaya kepada penumpang itu lebih nyaman. Oke. Buktinya apa? Buktinya banyak PO besar yang kini berubah menjadi sistem kontrol. Jadi sistem setoran ini zaman dulu mungkin eksis, cuman sekarang sudah ditinggalkan, apalagi PO besar. Oke, kalau teman-teman punya punya pengalaman naik bis Labuan atau dari luar Labuan pernah naik bis Labuan ini seperti apa rasanya? Komen di bawah ya. Oke. Kalau Mimin sebenarnya enak-enak aja, cuman di situ harus ada perbaikan untuk memajukan bis di Kabupaten Pandeglang ini. Dan semoga bis Labuan Pandeglang ini makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.